ente salah. Bapak-bapak yang terhormat dibacain tadi salah. Minta tolong. Minta tolong. Ya sama. Anjing lo. Kau cerdas dikit, Egi. Pakai otak kau. Kalau berdebat itu, keluarkanlah kata-kata yang santun. Kalau kau memang katanya orang hebat, profesor, dokter Anda segala macam. Bodoh lagi. Ntar dulu dong. Nggak bisa berpikir. Bukan. Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Jangan memaki-maki orang dengan kata-kata kasar. Itu kelihatan kualitas kau tuh rendah, murah banget gitu loh. Negara kita ini kan, kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Egi, Pandai Islam negara ini begitu. bertauhid hanya kepada Islam saja. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi si Egi Sujana ini ya, orang yang baru belajar agama, tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Jadi bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Buang waktu ngadepin sampah-sampah begini karena otak mereka itu nggak dipakai. Jadi kita mau ngomong tentang kebenaran pun nggak akan nyambung di otak-otak mereka, karena di otak mereka tuh udah ada hanyalah doktrin-doktrin kebencian. Bagaimana caranya menjatuhkan pemerintahan Jokowi di atas nama agama. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egi ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egi. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello Egi, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana Egi Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egi Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Nah inilah Presiden pikun. Nah kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya Presiden di-impeachment oleh DPR. Ya. Lalu sekarang kelompok-kelompok ini tidak henti-hentinya selalu membawa agama dan agama Islam. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau Presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment.
Yang jujur aja kayak Lius, Egy Sujana, Haikal Hasan, semua pokoknya kadrun-kadrun khilafah ini sebenarnya tujuannya membuat kegaduhan, mengganggu pemerintahan Jokowi. Yang krempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat kok, emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini, dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Menjual-jual agama untuk menghancurkan dan mengganggu stabilitas keamanan negara, itulah tujuan mereka. Karena mereka ini dibayar untuk mengganggu pemerintahan Jokowi. Terutama si Egy Sujana ini. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun deh. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas, dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Sebuah video yang memperlihatkan pengacara kondang Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, semua ajaran agama di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, viral di media sosial. Video Egy Sujana menyebut selain Islam, semua ajaran agama bertentangan dengan Pancasila itu diunggah pengguna Twitter Huricorn, seperti dilihat pada Jumat 7 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai pernyataan Egy Sujana tersebut egois. Maka dari itu, ia mempertanyakan di mana Egy belajar agama. Entah belajar agama di mana si Peggy ini, karena Islam yang aku pelajari itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu, negara ini dibentuk ulama-ulama dulu, bukan negara Islam, cuit netizen Huricorn. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan Egy Sujana di video itu, yang meminta agar ajaran selain Islam dibubarkan. Egy Sujana, ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila. Ajaran selain Islam dibubarkan, tuturnya. Dilihat dari video itu, tampak Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, tidak ada ajaran agama lain di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Ilmu saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam, bertentangan, ungkapnya. Ia pun lantas menyinggung sejumlah agama lain selain Islam terkait hal itu, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha,
yang menurutnya bahkan tak punya konsep Tuhan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, kata Egy. Berdasarkan pengetahuannya itu, maka Egy Sujana menilai tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ujar Egy Sujana. Oleh karena itu, menurut Egy Sujana, ajaran agama lain selain Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perpu diterima, maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensinya, hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan, tegasnya.